Gelombang waktu telah menelan ribuan kisah, namun satu nama tetap bergaung di antara legenda, Zulaikha, wanita yang dilahirkan di istana megah Mizar, disanjung karena kecantikannya yang mempesona dan dipuja karena kekayaan yang tak terbatas. Ia hidup di puncak kemegahan, dikelilingi cahaya kemewahan. Tapi jauh di balik itu, takdir telah menyiapkan ujian yang tak pernah ia duga. Cinta terlarang kepada seorang budak, sebuah cinta yang mengguncang seluruh hidupnya. Demi cinta itu, Zulaikha rela mengorbankan segalanya, kekuasaan, kemewahan, bahkan dirinya sendiri. Berabad-abad lamanya, kisahnya ditulis, dibisikkan, dijadikan syair, hingga diabadikan dalam Al-Quran. Misteri apakah yang tersirat di dalam kisahnya? Kali ini tabir itu akan kita buka. Kebenaran yang jarang terucapkan, kisah yang melampaui waktu. Inilah kisah Zulaikha. Namun sebelum kita lanjutkan perjalanan ini, tekan like dan subscribe agar tidak tertinggal kisah agung lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Ia menutup rapat-rapat pintu, lalu berkata, "Marilah ke sini." Yusuf menjawab, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung." Quran Surah Yusuf ayat 23. Inilah detik yang menggetarkan sejarah. Saat pintu ditutup rapat dan cahaya kebenaran berhadapan langsung dengan gelombang nafsu. Wanita itu dalam banyak tafsir disebut Zulaikha, istri Al-Aziz Mesir, Kithfir. Namun untuk benar-benar memahami peristiwa ini, kita harus menelusuri kisah dari awal jauh sebelum Yusuf alaihissalam tinggal di istana Mesir. Perempuan yang namanya bergaung di seluruh negeri Maghrib, Zulaikha, putri Sultan Taimus. Sejak kecil ia hidup dalam balutan kemewahan, istana megah, dinding berlapis emas, kain sutra dari negeri jauh, dan perhiasan yang tak terhitung jumlahnya. Kecantikannya melegenda. Rambutnya berkilau laksana benang emas, matanya bagaikan bintang timur yang berpendar di malam gelap, senyumannya mampu mengguncang hati para bangsawan. Setiap raja, setiap pangeran, setiap orang terpandang ingin menjadikannya permaisuri. Namun hati Zulaikha kosong. Ia menolak semua lamaran, menutup pintu bagi cinta yang datang menghampiri. Hingga suatu malam, dalam tidur yang tenang, ia melihat sebuah mimpi yang tak biasa. Sosok bercahaya hadir di hadapannya. Indah seperti malaikat, namun bukan malaikat. Manusia, namun lebih dari sekadar manusia. Zulaikha terpesona, hingga jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Siapa engkau?" bisiknya. "Aku Yusuf," jawab cahaya itu. "Engkau akan menemukanku di Mesir." Zulaikha terbangun dengan napas tersengal, dan sejak malam itu hidupnya tak pernah sama. Ia menolak semua pinangan dan berkata, "Tiada cinta dalam hatiku kecuali untuk sosok yang kulihat dalam mimpiku." Sultan Taimus, ayahnya, gelisah. Putrinya yang paling berharga, putri yang menjadi simbol kehormatan negeri, menutup diri dari semua lamaran. Hingga akhirnya sebuah jalan terbuka, pernikahan yang tak pernah ia inginkan dengan seorang pejabat agung Mesir, Sang Al-Aziz Kithfir. Kafilah megah pun dipersiapkan. 1000 unta, 1000 kuda, emas, perak, permata, semua bergerak menuju Mesir. Cahaya obor menari di atas pilar-pilar raksasa. Zulaikha, gadis jelita dari negeri seberang, berjalan perlahan menyusuri aula pernikahan. Kilau perhiasan emas dan batu permata menghiasi tubuhnya, namun sorot matanya menyiratkan kebingungan antara harapan dan takdir yang sudah ditentukan. Di hadapannya berdiri seorang pria terpandang, Al-Aziz, pejabat tinggi kerajaan. Ia bukan lelaki muda, melainkan sosok terhormat dengan rambut yang telah memutih sebagian, jubah kebesaran, menandakan kekuasaan dan kehormatan. Pernikahan itu bukanlah hasil cinta, melainkan perjodohan yang syarat kepentingan dan gengsi. Hari-hari berlalu dalam kemegahan istana. Zulaikha hidup dalam limpahan harta, dikelilingi dayang, wangi dupa dan tirai sutra. Namun, di balik keindahan itu, ia merasakan kehampaan. Suaminya sibuk dengan urusan kerajaan, dingin dalam kasih sayang,
dan tak pernah sempat memberikan keturunan yang ia dambakan. Malam-malam Zulaikha dilalui dalam kesunyian. Ia sering berdiri di balkon tinggi, memandang langit Mesir yang bertabur bintang, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini takdir seorang perempuan, dihormati, dicemburui, tapi hatinya kosong, di balik gemerlap itu? Zulaikha hanya menyimpan satu harapan dalam diam, bertemu dengan sosok yang pernah hadir dalam mimpinya. Namun sebelum itu, jauh di belahan bumi lainnya, layar kisah bergeser menembus gurun dan lembah ke utara, Kan'an. Di tanah itu, seorang anak lelaki berlari di padang hijau, wajahnya bercahaya laksana rembulan. Dialah Yusuf, putra kesayangan Nabi Yaqub alaihissalam. Setiap gerak dan tawanya seakan menyimpan cahaya ilahi yang sudah dititipkan padanya sejak lahir. Suatu malam, Yusuf mendekati ayahnya dengan mata berbinar. Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku. Nabi Yaqub menatap putranya dengan penuh kasih, memahami makna mimpinya, lalu berbisik lembut. Dia ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Quran Surah Yusuf ayat 5. Bisikan mimpi itu merambat ke telinga saudara-saudaranya. Benih iri semakin menumbuhkan rencana kejam, dan gelombang takdir pun bergerak perlahan. Ayah lebih mencintainya daripada kita. Kita 10 orang, dia hanya seorang. Mari kita singkirkan dia, ujar salah satu saudaranya. Mereka meminta izin. Ayah, biarkan kami membawa Yusuf jalan-jalan bersama kami. Nabi Yaqub ragu dan berkata, tidak, aku khawatir kalian lalai menjaganya. Namun akhirnya, dengan berat hati, ia mengizinkan. Yusuf pun berangkat bersama saudara-saudaranya. Lembah itu jauh, tempat itu sepi. Kemari Yusuf, kami akan menunjukkan sesuatu, dan mereka pun menyeret Yusuf, mengoyak bajunya dan melemparkannya ke dalam sumur gelap, lalu kembali pulang membawa kabar dusta. Tangan-tangan kecil yang dulu memeluk ayahnya kini dipaksa pasrah dalam gelap, menggantungkan harapan hanya kepada Allah. 3 hari 3 malam ia terjebak di sumur gelap, ditemani dingin dan ketakutan. Sementara di kejauhan terdengar suara langkah kafilah Mesir melintas. Dengan tali diturunkan, Yusuf diangkat, bukan sebagai anak Nabi, tapi sebagai budak yang diperjualbelikan ke istana Mesir, tempat Zulaikha menunggu takdirnya. Kafilah itu akhirnya tiba di Mesir. Seorang budak untuk dijual, seorang budak untuk dijual, teriak para pedagang. Orang-orang berkerumun, ingin menyaksikan anak laki-laki yang tampan itu. Al-Aziz, sang pemilik rumah megah Mesir, tertarik dan menatap Yusuf dengan seksama. Bawalah anak ini kepadaku, katanya kepada pedagang. Namun pedagang tampak ragu. Anak ini berbeda. Mereka tahu, Yusuf bukan seorang budak, ia adalah anak merdeka. Oleh karena itu, mereka menjualnya dengan harga murah, karena takut akan menimbulkan masalah. Yusuf pun dibawa ke istana, tempat ia akan memulai hidup barunya. Al-Aziz pun berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kelak menjadi anak angkat yang mulia. Quran Surah Yusuf ayat 21. Mendengar kabar tentang kedatangan seorang budak tampan itu, Zulaikha, istri Al-Aziz, penasaran lalu menatap budak itu. Ketika matanya pertama kali bertemu dengan Yusuf, jantungnya berdegup tak beraturan. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia hanya diam, menatap sosok itu, sementara Yusuf mulai menyesuaikan diri dengan dunia barunya. Tahun demi tahun berlalu. Yusuf tumbuh di rumah Al-Aziz. Wajahnya kian bercahaya, akhlaknya semakin mempesona. Setiap langkahnya, setiap kata yang keluar, seolah membawa cahaya tersendiri. Dan jauh di balik kekaguman Zulaikha, benih sebuah kisah takdir pun mulai menumbuhkan dirinya. Kisah yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Ibnu Abbas meriwayatkan, kegagahan Yusuf begitu luar biasa. Setiap orang yang menatapnya terhenti seketika, terpana, tak sanggup mengalihkan pandangannya. Di sisi lain, hati Zulaikha bergejolak. Budak yang dulu ia lihat telah tumbuh menjadi lelaki yang memesona, seolah cahaya ilahi memancar dari setiap gerak-geriknya. Setiap pandangannya membuat jantungnya berdebar,
Setiap senyum Yusuf menusuk hatinya. Menurut kisah populer, suatu malam keberanian itu memuncak. Zulaikha menatap Yusuf dengan mata yang berapi-api. "Yusuf, aku mencintaimu," bisiknya dengan suara serak, nyaris tersedak oleh rasa kagum dan gelisah. Yusuf menatapnya, wajahnya pucat namun tegar. "Wahai tuanku, ini tidak mungkin. Engkau istri majikanku, aku tidak bisa mengkhianatimu. Dan aku tidak bisa mengkhianati Allah." Namun Zulaikha mendekat, suaranya bergetar, penuh desakan. "Tak seorang pun akan tahu. Semua ini hanya antara kita berdua. Aku mencintaimu begitu dalam." Yusuf mundur selangkah, kemudian berlari. Ia menembus taman istana yang gelap, mencari perlindungan hanya kepada Allah. Di sana, ia menumpahkan seluruh hatinya dalam doa. "Ya Rabb, lindungilah aku. Jangan biarkan aku jatuh dalam godaan ini. Jagalah kehormatanku." Doanya menembus langit, diterima oleh Yang Maha Mendengar, dan malaikat-malaikat menjaga dirinya dari setiap bisikan nafsu. Namun Zulaikha tak menyerah. Semakin Yusuf menolak, semakin mendalam pula rasa cinta itu berubah menjadi keputusasaan. Ia memanggil pelayan-pelayannya, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Apa yang harus kulakukan?" "Yusuf tak mau menerimaku." Seorang pelayan bersandar, menunduk dan berbisik, "Bangunlah sebuah istana yang indah, undang dia ke sana. Pastikan dia tak punya jalan untuk melarikan diri." Zulaikha menatap pelayan itu dengan tekad membara. Ia menelan napas panjang dan berkata dalam hati, "Jika ini jalannya, aku akan menyiapkannya." Kisah populer pun menambahkan bahwa ia menuruti saran orang-orang di sekitarnya, menciptakan suasana yang menawan, mempersiapkan ruangan dengan segala kemewahan, emas, perak, sutra, parfum terbaik, musik merdu. Istana itu dinamakan Darus Surur, Istana Kebahagiaan. Dengan pakaian tercantik, rambut dihiasi mutiara dan batu mulia, Zulaikha lalu menatap Yusuf yang baru memasuki ruangan itu. Segala keindahan terasa memikat, namun hati Yusuf tetap gelisah. "Oh Yusuf, aku membangun ini semua untukmu. Datanglah kepadaku." Zulaikha memanggil. Yusuf mundur, suaranya tegas. "Wahai Zulaikha, engkau mengajak kepada yang haram. Istana ini bagi yang suci, tapi bagiku akan menjadi lorong kehancuran. Aku tidak akan melangkah ke jalan itu." Zulaikha mendekat memuji. "Alangkah indah matamu." Yusuf menjawab tegas, "Mata ini akan berubah menjadi debu dalam kubur. Wajahku akan kembali ke tanah, dan tanah akan memakannya. Rambutku akan menjadi yang pertama hancur dan membusuk." Zulaikha terus mendekat. Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan zalim ini." Beberapa riwayat menyebutkan Burhanullah, tanda kebesaran Allah, tiba-tiba muncul seperti lukisan-lukisan seolah hidup dan mengingatkan kebaikan. Bahkan bayangan Nabi Yakub sekilas menegur Yusuf, menguatkan hati anaknya. Dengan tekad bulat, Yusuf berlari ke pintu. Zulaikha berteriak dan mencoba menahannya, menarik pakaiannya berulang kali hingga terkoyak. Tepat saat Yusuf sampai di pintu, pintu itu terbuka. Kitfir, suami Zulaikha, tepat berdiri di sana. Wajahnya serius, menatap Yusuf dan Zulaikha bergantian. Zulaikha dengan suara bergetar namun dipenuhi kepanikan berkata, "Suamiku, budak ini mencoba merayuku. Kau harus menghukumnya." Yusuf segera menangkis, hatinya penuh keteguhan. "Aku berlindung kepada Allah. Dialah yang mencoba menggoda aku, bukan sebaliknya." Kitfir terlihat bingung, tak tahu siapa yang harus dipercayai. Ruangan itu hening tegang sampai tiba-tiba terdengar suara bayi dari buayan keluarga Zulaikha. Atas izin Allah, bayi itu menangis dan bersuara seolah menegaskan kebenaran. "Periksa bajunya. Jika robek di bagian depan, berarti Zulaikha berkata benar. Namun jika robek di bagian belakang, Yusuflah yang jujur." Semua terpana. Mereka segera memeriksa baju Yusuf. Terlihat jelas robekan itu di bagian belakang, menegaskan bahwa Yusuf benar dan Zulaikha berdusta. Kitfir menarik napas panjang, matanya menatap istrinya. "Tipu daya wanita ini begitu besar. Kamu harus meminta maaf." Lalu menoleh ke Yusuf dengan lembut. "Dan engkau, anakku, jangan ceritakan peristiwa ini kepada siapapun."
Namun kabar itu tak dapat disembunyikan. Di sudut-sudut kota, perempuan-perempuan bangsawan bergunjing. Sudah dengar, istri Sang Aziz jatuh cinta pada budaknya sendiri. Ia menginginkan budaknya yang muda itu. Cinta telah membakar hati Zulaikha. Amarah dan hasrat berbaur, membuatnya tersesat oleh keinginannya sendiri. Gosip-gosip itu pun sampai ke telinganya. Ia memutar matanya. Suara marahnya bergema. Mereka menuduhku. Biarkan mereka. Mari kita tunjukkan apa yang akan terjadi ketika mereka melihat Yusuf. Zulaikha memutuskan mengadakan jamuan istimewa. Ia mengundang para wanita bangsawan kota. Datanglah, wahai para wanita. Mari kita habiskan hari yang indah bersama. Balai pun dihias megah. Cahaya lilin menari di dinding berlapis emas. Hidangan terbaik tersaji. Buah-buahan paling manis berjejer rapi. Di depan setiap wanita, piring emas dan pisau perak menunggu, siap disentuh. Para wanita mulai mengupas buah mereka, tak menyadari. Mata mereka tertuju pada sosok yang dipanggil Zulaikha. Datanglah, berdirilah di depan mereka. Suara Zulaikha bergetar namun penuh kekuasaan. Yusuf melangkah masuk. Seketika itu juga suasana hening. Mata para wanita terbelalak terpesona. Pisau yang mereka pegang tanpa sadar melukai jari mereka sendiri. Darah mengalir, namun mereka tak menyadarinya, seolah dunia berhenti berputar. Ya Allah, ini bukan manusia, ini malaikat bangsawan, bisik mereka terpesona. Zulaikha tersenyum puas. Inilah dia yang kalian tuduh aku menginginkan. Aku menginginkannya, tapi ia menolakku. Sekarang kalian mengerti? Para wanita menatap Yusuf terpana. Engkau benar, Zulaikha. Siapa yang bisa menolak kegagahan seperti itu? Namun Yusuf tetap tegar dan melangkah mundur, menjauh dari pandangan itu. Zulaikha kehilangan kendali, suaranya berubah tajam. Engkau akan menjadi milikku, atau kau akan dipenjara. Yusuf menatapnya, hatinya bergolak. Pikiran menimbang. Haruskah ia tunduk pada godaan atau masuk penjara? Ia berbisik dalam doa. Ya Rabb, penjara lebih baik daripada apa yang mereka ajak aku lakukan. Jika engkau tidak menolak tipu daya mereka dariku, mungkin aku akan tergoda dan menjadi salah satu dari orang-orang yang bodoh. Doanya dikabulkan. Dengan izin Allah, Yusuf dibawa, dan penjara menjadi tempatnya selanjutnya. Bukan sebagai hukuman, tapi perlindungan dari tipu daya dan dosa. Yusuf dilempar ke dalam penjara. Di penjara, ia tidak sendiri. Seorang koki istana dan seorang saki, pembawa gelas sultan menjadi teman Yusuf. Malam itu koki mulai menceritakan mimpinya. Aku melihat diriku membawa roti di atas kepalaku dan burung-burung memakannya. Sementara sang saki menambahkan, aku memeras anggur, lalu memberikannya kepada sultan. Yusuf menatap keduanya dengan tenang, lalu berkata, Allah telah memberikan kepadaku ilmu tafsir mimpi sebagai petunjuk dan rahmat. Karena itu aku bisa menjelaskan mimpi kalian. Kemudian ia menafsirkan, kamu koki akan digantung dan burung-burung akan memakan kepalamu. Sementara kamu, saki, akan selamat dan kembali melayani sultan. Waktu berjalan, dan semua terjadi persis seperti yang diucapkan Yusuf. Sang saki kembali ke istana, tapi ia lupa akan Yusuf. Bertahun-tahun Yusuf tetap di penjara. Suatu malam, Sultan Mesir bermimpi. 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. 7 tangkai hijau bersamaan dengan 7 tangkai kering. Semua peramal dan ahli mimpi dikumpulkan, namun tak seorang pun dapat menafsirkan mimpi itu. Tiba-tiba sang saki teringat. Paduka Sultan, ada seorang di penjara yang sangat pandai menafsirkan mimpi. Mari kita datangkan dia. Sultan memanggil Yusuf. Namun Yusuf mengajukan syarat tegas. Pertama, bersihkan namaku. Selidiki tuduhan para wanita itu. Baru kemudian aku akan menafsirkan mimpi Sultan. Sultan pun memerintahkan penyelidikan. Zulaikha dan para wanita dipanggil. Sultan bertanya, apakah Yusuf menyerang kalian atau justru kalian yang mencoba menggoda dia? Zulaikha menunduk. Akhirnya berkata jujur, Yusuf tidak bersalah. Aku yang mencoba menggoda dia. Ia selalu menjauhi diriku dan tidak pernah melakukan kesalahan. Wanita-wanita lain pun mengangguk setuju. Ya, Zulaikha berkata benar. Yusuf suci dan bersih. Kami salah menuduhnya.
Dengan demikian Yusuf dinyatakan bersih dan suci. Sultan pun menceritakan mimpinya. Yusuf menafsirkan dengan tenang, akan datang 7 tahun kelimpahan luar biasa, diikuti 7 tahun kelaparan yang parah. Jika tidak disiapkan, negeri ini akan hancur. Sultan terpesona. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Yusuf menjawab, tempatkan aku sebagai penanggung jawab persediaan. Selama tahun kelimpahan, aku akan menimbun makanan, dan saat kelaparan, aku akan membagikannya kepada rakyat. Sultan tersenyum lega. Mulai sekarang engkau akan menjadi wazir Mesir. Segala harta gudang penyimpanan dan kekuasaan ada di tanganmu. Yusuf pun resmi menjadi wazir, membuka lembaran baru bagi dirinya dan negeri Mesir. Tahun-tahun berlalu, atas izin Allah Yusuf pun mengatasi semua permasalahan Mesir, menjadi wazir yang bijaksana dan bertemu dengan keluarganya. Sedangkan Kithfir, suami Zulaikha, menua, kesehatannya melemah. Rumah megah dan kekayaannya tetap terjaga, namun hatinya sering dipenuhi kegelisahan. Zulaikha mulai menyadari kebesaran Allah dan betapa salahnya langkahnya di masa muda. Suatu hari Kithfir jatuh sakit parah. Para tabib dipanggil, namun tak ada yang mampu menyelamatkannya. Di hadapan Zulaikha, ia menghela napas terakhirnya dengan berat. Dunia seakan berhenti sejenak. Kithfir meninggalkan Zulaikha sendirian, seorang janda yang dulu memiliki segala-galanya. Kehilangan sang suami juga membuat Zulaikha kehilangan segala-galanya. Perlindungan dan kekuasaan pun tak lagi sama. Dan versi yang berasal dari tafsir klasik, bercampur kisah sufi mengisahkan, ia harus menempati sebuah pondok kecil di pinggiran kota. Tahun demi tahun berlalu, dan zaman yang gemilang berubah menjadi kesunyian yang panjang. Rambutnya memutih, tangan dan kakinya gemetar. Putri cantik itu kini hanyalah wanita tua dan lemah. Tapi dalam hatinya, cinta yang pernah ada untuk Yusuf tetap tersimpan. Namun kini dibarengi penyesalan yang amat mendalam. Celakalah aku, gumamnya setiap malam. Bagaimana aku bisa mencoba menggoda Yusuf? Bagaimana aku bisa mendurhakai Allah? Bagaimana aku bisa menyembah berhala? Kini aku mengerti, Yusuf benar. Ia menundukkan kepala, air mata menetes. Hubungan itu haram, namun Allah telah melindungi Yusuf dan menegakkan keadilan bagi yang salah. Zulaikha menyesali seluruh kesalahannya, meninggalkan berhala dan beriman kepada Allah. Menurut tradisi tafsir klasik dan literatur Qisasul Anbiya, seperti yang dikaitkan dengan Al-Qurtubi, Al-Tha'labi, dan Al-Kisai, meskipun para ahli kontemporer mengkritik validitas riwayat tersebut, dikisahkan pagi itu Yusuf alaihissalam melewati pondok kecil itu menunggang kuda. Zulaikha yang mendengar derap kaki kuda dari kejauhan keluar, suaranya bergema di udara dingin. Maha suci Allah yang menjadikan raja menjadi hamba sahaya karena dosa mereka dan menjadikan hamba sahaya menjadi raja karena ibadah mereka kepada kebenaran. Kata-kata itu diucapkan dengan suara pelan tapi penuh getaran, dan Yusuf alaihissalam yang kebetulan sudah berhenti tidak jauh dari pondok itu, mendengarnya jelas. Hatinya tergetar dalam, ia menoleh ke arah sumber suara dan bertanya, "Siapakah wanita itu?" Tanyanya pada ajudan di sisinya. "Tuan, itu Zulaikha. Dahulu ia istri Aziz, sekarang wanita tua miskin," jawab ajudan. Yusuf tertegun dan menghampirinya. Sejenak tak bisa berkata-kata. "Apakah ini benar Zulaikha?" gumamnya. Rasa iba dan empati menyelimuti hatinya. Ia turun dari kudanya, melangkah perlahan mendekati wanita tua itu. "Siapakah engkau?" "Aku tidak mengenalmu," suara Yusuf lembut namun penuh hormat. Zulaikha menundukkan kepala, suaranya nyaris serak. "Apakah engkau tidak mengenalku, Yusuf?" "Aku Zulaikha." Yusuf menatapnya lama, seakan menatap bayangan masa lalu yang telah lama hilang. "Benarkah engkau Zulaikha itu?" "Ya, aku wanita berdosa itu," jawab Zulaikha lirih. "Di manakah kecantikanku? Di manakah kekayaanku dan kedudukanku? Allah mengambil semuanya dariku karena dosaku," lanjutnya. Suara Zulaikha pecah dalam kesedihan dan penyesalan. Ia menunduk, menutup wajahnya yang tak lagi bisa menyembunyikan umur dan derita. Meski tubuhnya lemah dan dunia telah menjauh darinya, hatinya tetap bersih dalam doa dan penyesalan, meninggalkan jejak pembelajaran abadi.
bahwa kekuasaan dan kecantikan duniawi hanyalah sementara dan jalan taubat selalu terbuka bagi yang menundukkan diri kepada Allah. Nabi Yusuf terdiam sejenak, menatap wajah renta yang pernah ia kenal. Hatinya terenyuh. Perlahan ia mengangkat kedua tangannya. Ya Rabb, wanita ini telah bertaubat kepadamu. Ampunilah dia dan kembalikan kepadanya cahaya dan kesehatannya. Doa itu seolah menembus langit. Dan saat itu juga angin sepoi-sepoi berhembus seakan membawa rahmat turun bersama cahaya. Zulaikha pun berubah, rambutnya kembali keemasan, matanya bersinar terang, wajahnya mekar seperti mawar di musim semi, dan tubuhnya menjadi muda seperti dulu. Dikisahkan tidak lama setelah kejadian itu, Nabi Yusuf pun menikahi Zulaikha atas izin Allah. Pada akhirnya Nabi Yusuf dan Zulaikha disatukan dalam ikatan cinta yang dilandaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha bukan sekadar cerita lama. Ia adalah cermin bagi setiap jiwa yang mencari cahaya di tengah gelapnya ujian. Pernahkah hati merasa diuji hingga setiap pilihan terasa berat, hingga godaan dan kesalahan tampak begitu nyata dan hanya kesabaran yang bisa menuntunnya? Di sudut sumur, di balik jeruji penjara, di hadapan keindahan yang menggoda, Yusuf mengajarkan tentang keteguhan hati, kesucian, kesabaran, dan kepercayaan penuh kepada Allah menjadi perisai yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, Zulaikha menunjukkan bahwa meski tersesat oleh keinginan, taubat bisa mengubah jiwa, menebus kesalahan, dan membuka jalan menuju pengampunan. Setiap langkah mereka mengingatkan bahwa hidup adalah pilihan, antara yang benar dan yang salah, antara sabar atau tergoda, antara haram dan halal, dan bahwa rahmat Allah selalu menunggu hati yang kembali kepadanya. Setelah menyelami kisah Yusuf dan Zulaikha, apakah pernah ada momen dalam hidup di mana hati menahan diri seperti Yusuf atau belajar bangkit dari kesalahan yang menyesakkan seperti Zulaikha? Ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu bisa menjadi lentera atau alarm yang mengingatkan hati bagi yang sedang mengalaminya. Semoga kita selalu berada dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Setiap kisah menjadi perjalanan dan pelajaran, bukan hanya cerita, tapi cermin jiwa. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.